Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan mengenai peptida bioaktif. Dengan anggota kelompok yaitu Najwa Tias Azahra dengan NPM belakang 037, Putri Dwi Andita dengan NPM belakang 039, saya sendiri Rono Khadijah dengan NPM belakang 042, Alifia Mutiara Soleha dengan NPM belakang 049, 048, dan Gisha Amalia dengan NPM belakang 049. Next. Baik, saat ini makanan tidak hanya menjadi sumber zat gizi, tetapi juga senyawa biologis yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan juga kondisi organisme. Nah, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap dampak makanan pada kesehatan tercermin dari minat mereka terhadap bahan baku yang kaya akan vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif lainnya seperti polifenol, antosianin, karotenoid, minyak esensial, atau peptida. Nah, peptida bioaktif ini dilepaskan melalui proses proteolisis enzimatik protein, yaitu melalui pencernaan gastrointestinal dan hidrolisis protein in vitro menggunakan enzim proteolitik. Selain itu, peptida bioaktif juga dilepaskan melalui pemrosesan makanan, yaitu melalui pemasakan, fermentasi, dan juga pematangan. Nah, peptida adalah kandidat yang baik untuk produksi senyawa terapeutik dengan berbagai fungsi fisiologisnya. Nah, peptida juga dilaporkan telah melakukan berbagai fungsi fisiologis berdasarkan jenis, jumlah, urutan, dan sifat asam aminonya. Nah, peptida memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi daripada protein. Nah, selain itu, protein itu memiliki alergen yang lebih besar daripada peptida, sehingga produk hidrolisis protein sering digunakan dalam susu formula bayi. Nah, peptida bioaktif juga dicirikan oleh banyak sifat, termasuk antihipertensi, antioksidan, antimikroba, antikoagulan, dan efek helasi. Nah, selain itu, peptida bioaktif bertanggung jawab atas rasa makanan atau penghambatan enzim yang terlibat dalam perkembangan penyakit. Peptida bioaktif dapat digunakan sebagai pangan fungsional, nutrasetikal, atau aditif pada produk makanan yang meningkatkan potensi nutrasetikalnya. Nah, sumber peptida yang baik adalah produk makanan kaya protein dari tumbuhan, hewan, atau sumber alternatif lainnya. Nah, alam merupakan sumber peptida bioaktif terbesar karena banyaknya protein yang terkandung dalam tumbuhan, hewan, jamur, mikroba, dan juga produk-produknya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah tentang gambaran umum peptida bioaktif. Jadi, peptida bioaktif atau yang disebut dengan PB ini adalah senyawa organik yang mana terbentuk dari asam amino yang berhubungan melalui ikatan kovalen. Nah, untuk peptida bioaktif ini terdapat 1.500 jenis yang telah diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam data Biopep. Lalu, sebagian besar peptida bioaktif yang terkandung dalam lantai polipeptida protein dan berada dalam kondisi tidak aktif, hingga ikatan peptida tersebut dapat terpecah. Peptida bioaktif ini sering ditemukan dalam pangan fungsional yang umumnya terdiri dari 2 hingga 20 residu asam amino dengan berat molekulnya kira-kira antara 0,4 hingga 2 kDa. Untuk metode utama dalam produksi peptida bioaktif ini ada 3 tahap, yaitu ada hidrolisis enzimatis, fermentasi mikroba, dan fraksinasi. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi dari peptida bioaktif. Peptida bioaktif memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai memiliki efek antihipertensi dengan mekanisme yaitu dengan melibatkan penghambatan enzim pengantarsi angiotensin 1 atau AC yang merupakan enzim kunci yang bertanggung jawab untuk pengaturan tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin. Efek antihipertensi ini sangat penting bagi tubuh manusia karena ada beberapa obat-obat sintetis antihipertensi saat ini yang memiliki banyak efek samping seperti dapat menyebabkan batuk kering, ruam, hingga edema angioneurotik. Maka dari itu perlu dilakukannya pengembangan inhibitor AC alami yang aman diperlukan sebagai bentuk dari pencegahan hipertensi, salah satunya dengan peptida bioaktif ini. Kemudian yang kedua, memiliki efek antioksidan dengan mekanismenya yaitu melalui inaktivasi spesies oksigen reaktif
pemeriksaan radikal bebas, kelasi logam platisit prooksidatif, dan reduksi hidroperoksida. Antioksidan ini juga penting bagi tubuh karena merupakan senyawa yang berperan dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian itu ada efek antidiabetes. Dengan mekanismenya itu menghambat enzim pencernaan karbohidrat A-amilase dan aglukosidase. Kemudian meningkatkan sekresi insulin pankreas, mengendalikan rasa kenyang, dan mengurangi penyerapan glukosa dari usus. Jadi hidrolisis enzimatik dari konsumsi makanan yang mengandung protein akan menghasilkan peptida bioaktif yang dapat menghambat enzim utama yang terlibat dalam diabetes. Selanjutnya, yaitu ada efek antibakteri. Peptida bioaktif dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengubah permeabilitas membran sel bakteri. Kemudian yang terakhir itu ada efek antimikroba. AMP atau antimikrobial peptid ini dapat merekonstruksi sel target dan memiliki kemampuan antimikroba yang lebih kuat dibanding antibiotik biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada aplikasi peptida bioaktif dalam tubuh. Nah, pada peptida bioaktif memiliki peran yaitu biosafety. Nah, hal ini dapat dilihat dari sifat obat, kosmetik, dan juga bahkan nutrisinya. Nah, isi dari rantai peptida bioaktif dalam banyak kasus terdiri dari asam amino, prolin, arginin, dan juga lisin, bersama dengan residu hidrofobik. Nah, dilihat dari strukturalnya memiliki klasifikasi dua jenis. Yang pertama itu ada peptida endogen yang diproduksi dalam sel saraf atau sel imun, yang dapat dijadikan sebagai peran dalam peradangan dan juga antimikroba. Selain itu juga dapat berada di berbagai kelenjar di seluruh tubuh, seperti kelenjar pituitari dan juga adrenal. Nah, pada peptida eksogen juga memasuki tubuh pada berbagai sumber seperti makanan, suplemen makanan, dan juga obat-obatan. Nah, peptida bioaktif ini memiliki aktivitas yang lebih terspesialisasi pada jaringan target dan karenanya memiliki sedikit atau tidak ada pada efek toksik. Nah, peptida juga efektif bahkan pada konsentrasi rendah. Fitur ini juga berfungsi dalam mengobati berbagai penyakit kronis. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut, diketahui bahwa peptida bioaktif dapat diaplikasikan dalam tubuh sebagai antihipertensi dari kandungan antioksidannya, yaitu penurunan kolesterol yang dilakukan oleh antitrombotik. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai aktivitas opioid dengan antioksidan yang dapat dijadikan juga sebagai obat anti penuaan dengan teranostik. Nah, selain itu juga dapat dijadikan sebagai imunomodulator dan juga antimikroba dalam tubuh, serta dapat berupa agen chelasi yang dapat mengurangi kadar logam berat yang berbahaya dalam darah dan jaringan. Selanjutnya, selanjutnya ini ada sumber produk. Yang pertama ada sumber dari laut, di mana peptida bioaktif umumnya diekstraksi dari jaringan otot ikan melalui hidrolisis enzimatik dan dari residu industri perikanan. Nah, yang pertama itu contoh produknya itu dari olahan ikan salmon. Nah, banyaknya eh, kandungan protein dan peptida bioaktif dalam ikan salmon itu ada pada kepala, rangka, dan jeroan, dan bagian kecil lainnya termasuk penutup perut, hiasan darah, dan juga kulit mengandung tinggi protein dan peptida bioaktif. Yang kedua itu ada ikan tuna dan bonito. Memiliki efek antihipertensi dengan mekanisme menghambat ACE dan meminimalisir plak kolesterol. Nah, selanjutnya itu ada produk olahan susu. Nah, pada produk olahan susu ini seperti keju dapat dipilih untuk mengekstraksi peptida bioaktif hewani. Protein dalam susu memiliki sifat-sifat penting seperti aktivitas antibakteri, antioksidan, dan juga imunoprotektif. Nah, peptida opioid dalam susu telah dilaporkan memiliki sistem seperti morfin pada sistem saraf pusat. Dan selanjutnya ini ada olahan telur. Nah, protein pada putih telur yang utama meliputi ovalbumin, ovotransferin, ovomucin, ovomucoid, dan lisosim.
Nah, pada ova-transferin dan lisozim pada telur dapat berkontribusi pada kesehatan imun dan memiliki efek antimikroba. Sementara lisozim sendiri dihidrolisis digunakan dalam industri sebagai pengawet alami. Selanjutnya, ini ada olahan pada produk daging merah. Nah, daging merah ini memiliki efek penghambatan ASI, yaitu salah satu aplikasi klasik peptida bioaktif yang berasal dari daging. Nah, ditemukan bahwa ada 2.700 mg karnosin per kilogram pada daging. Nah, karnosin ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang terdokumentasi dengan baik, yang berasal dari kemampuan peptida karnosin sendiri untuk menjebak logam transisi seperti tembaga, kobalt, dan seng. Nah, karnosin menunjukkan aktivitas antioksidan yang terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk sumber peptida bioaktif yang selanjutnya ada dari sumber nabati, yang mana salah satunya itu dari kacang-kacangan. Jadi, sifat peptida ini berasal dari kacang-kacangan yang telah melalui proses hidrolisis, sehingga menunjukkan peptida tersebut dapat menargetkan beberapa gejala sindrom metabolik. Beberapa produk sumber nabati ini menunjukkan adanya efek bioaktivitas yang menarik seperti antioksidan, antiinflamasi, antihipertensi, antitumor, dan antihipokolesterolemi. Beberapa contoh sumber nabatinya itu ada kacang polong, buncis, kacang tunggak, lupin, dan khususnya pada kacang kedelai dan buncis. Selanjutnya, yang selanjutnya itu ada dari produk fermentasi. Produk fermentasi ini, beberapa produk diantaranya itu ada yogurt, kefir, dan kimchi, yang mana juga bermanfaat bagi pencernaan dan sistem imun. Jadi pada proses produk fermentasi ini, dia melibatkan adanya mikroorganisme seperti kamir, jamur, atau bakteri, yang mana dia akan menghidrolisis protein menjadi peptida bioaktif. Nah, untuk tingkat hidrolisisnya itu bergantung pada waktu fermentasi, sel mikroba, dan sumber proteinnya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya itu ada produksi peptida bioaktif. Untuk yang pertama itu ada fermentasi, di mana fermentasi itu merupakan proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme seperti bakteri atau ragi untuk mengubah dari substrat organik pada bahan produk seperti karbohidrat menjadi produk seperti alkohol ataupun asam. Nah, untuk produk fermentasi ini tidak hanya digunakan untuk sebagai bahan pengawet makanan, tetapi juga untuk meningkatkan rasa serta nilai gizi pada produk pangan. Untuk melakukan fermentasi pada makanan ini membutuhkan mikroorganisme yang berperan dalam memecahkan komponen organik pada bahan makanan. Biasanya itu menggunakan mikroorganisme bakteri asam laktat atau BAL, bakteri asam asetat atau BAA, bakteri basili atau bakteri lainnya. Proses fermentasi juga banyak dilaporkan menghasilkan peptida bioaktif seperti pada produk susu, kedelai, kacang-kacangan, beras, dan juga gandum. Untuk produksi peptida bioaktif selanjutnya itu ada hidrolisis enzimatis, di mana proses konversi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula reduksi menggunakan enzim. Metode ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan sifat-sifat fungsional dan biologis peptida sekaligus menambah nilai gizi bagi produk samping atau biproduks yang memiliki nilai komersial. Hidrolisis enzimatik ini juga merupakan metode paling cepat, aman, serta mudah dikontrol untuk melakukan produksi peptida bioaktif. Biasanya, untuk spesifisitas dan kondisi hidrolisisnya itu, hidrolisis enzimatik ini mempengaruhi ukuran dan sekuen asam amino di dalam rantai peptida juga dapat mempengaruhi aktivitas biologis hidrolisis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.